menciptakan sesuatu sesuai dengan fungsinya yang bisa digunakan tadi manusia di alam raya ini. Nah, makanya kata beliau itu, hargailah apapun yang ada di sekeliling kita, teman-teman, karena mereka punya fungsi dan peran masing-masing. Nah, kesimpulannya teman-teman, sekali lagi ya, saya hanya di close lagi nih ya, diyakinkan lagi bahwa sekali lagi Allah menciptakan alam raya untuk manusia itu betul. Itu yang selalu jadi dalil antroposentris. Tapi jangan lupa, dari satu ayat ini ada sekitar 800 ayat lain yang menjelaskan bagaimana cara kita berinteraksi dengan lingkungan. Jadi nggak benar hanya menggunakan satu ayat ya teman-teman. Gunakan lagi 800 yang lain untuk lebih memahami bagaimana cara kita memahami alam dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan alam. Nah, makanya di sini kita katakan, saya tegaskan, yang waris itu adalah Allah Ta'ala, yang punya sifat al-waris atau yang memiliki segala sesuatu dan segala sesuatu itu akan kembali kepadanya, itu hanya Allah. Maka kita sekali lagi hanya menjalankan peran kekhalifahan itu agar supaya kita tadi menjalankan fungsi kekhalifahan kita dan bertanggung jawab kepada Allah, dan tentu untuk kebahagiaan anak cucu setelah kita, agar mereka juga bisa merasakan tadi contoh ayam, ikan, dan apapun itu yang kita nikmati sekarang, itu harus kita jaga supaya anak cucu kita juga bisa merasakannya sebagai contoh kecil. Kemudian tadi manusia diamanahkan sebagai representator Tuhan ya untuk mengelola sumber daya alam. Dan demikian sekali lagi, alam adalah mitra ya teman-teman ya. Alam adalah mitra kita, dia bukan bawahan kita, tapi mitra kita dalam menjalankan fungsi kekhalifahan. Tanpa alam, kita nggak bisa disebut sebagai khalifah. Dan kita gagal kalau kita nggak punya mitra. Kita nggak mungkin kerja sendiri, loh mitranya aja nggak ada gitu, mitranya rusak, mitranya sakit, nah itu gagal kita jadi khalifah. Nah makanya mitra yang harus kita berikan penghargaan sebagaimana memang fungsi dan peran dia di alam raya ini. Nah kemudian manusia memiliki hak ya, sekali lagi manusia memiliki hak untuk sumber daya alam, namun juga manusia wajib mempelajari dan berkreativitas yang menjamin sustainabilitasnya, kata Mbak Alfian. Harus dijaga sustainabilitas sumber daya alam. Dan alam memiliki hak moral dalam Al-Quran dan hadis sebagaimana inspirasi hak hukum bagi alam agar perusaknya mendapatkan sanksi tegas dari negara. Dan jika kita cinta pada Allah dan Rasulnya, maka cintai ajaran Al-Quran dan hadis, yang salah satunya adalah mencintai lingkungan seperti kita mencintai saudara sendiri. Kira-kira itu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Dokter. Ya, baik teman-teman, sedikit saya simpulkan. Jadi tertarik tadi di akhir segmen ketika Ibu menyatakan bahwasanya alam adalah mitra. Ya, ini yang harus benar-benar kita pakai. Ini karena apa? Karena misalkan ketika Al-Quran salah satunya menyebutkan bahwa karakter buruk manusia itu kan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jadi kecintaannya terhadap harta itu terlalu syadid. Maka digambarkan di ayat yang lain, misalkan salah satu bentuknya yang dicintai manusia itu apa sih? Hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Di situ ada termasuk hewan-hewan, termasuk bumi, bentuknya ladang. Kalau digambarkan Al-Quran itu kan manusia punya effort lebih untuk serakal ke situ. Padahal di beberapa ayat juga dikasih warning sama Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau rusaklah bumi ini setelah diperbaiki. Nah, seperti itu. Terus ini jujur materi yang sangat mahal kalau bagi saya untuk teman-teman yang pengamat ulumul Quran. Jadi kalau menemukan materi tentang al-wujuh wa nadhair, al-ashbah wa nadhair, atau al-alfat allati yadunnu biha taraduf wa lisat min. Jadi kata-kata yang mungkin boleh jadi menurut kebanyakan kita itu soal sama aja maknanya, khalaqa ja'ala fatara. Itu sedangkan kalau kita teliti nggak ada Allah menggunakan kata-kata yang nggak ada, maksudnya satu makna terus dengan berbagai redaksi itu nggak mungkin. Jadi berbedanya redaksi tentu ada makna yang terbesit, dan tadi Bu Dokter sudah menjelaskan itu dengan cukup panjang lebar dan itu menarik sekali. Nah, sekarang kita masuk di segmen diskusi teman-teman. Jadi silahkan teman-teman yang punya pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ataupun raise hand langsung. Sedikit saya membacakan, ada pertanyaan untuk Pak Atan. Sedikit saya bacakan pertanyaan Bu. Di sini ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama mungkin monggo Mbak Alfian dulu mungkin boleh, ntar dilanjut dengan Ibu Nur Arfiah. Jadi pertanyaan terkait makalah atau omongan kata-kata dari Syekh Muhammad Abduh ketika pasca Muktamar tahun 1881 kalau nggak salah itu.
di Paris itu kan beliau mengatakan indama dhahabtu ilal gharb, terus fawajadtul Islam walam ajid al Muslim. Jadi mengatakan ketika saya ke barat itu saya menemukan Islam, tapi saya nggak menemukan Muslim di sana. Nah, tapi waktu balik ke Arab, maksudnya ke Mesir, itu beliau bilang, tapi ketika saya balik saya menemukan Islam, menemukan Muslim, tapi saya nggak menemukan Islam, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan eh, terkait itu, kenapa di negara-negara Muslim, non-Muslim, negara non-Muslim maaf, itu kok cenderung lebih bersih ya? Itu yang pertama. Terus padahal di internal kita ada hadis itu kalau nggak salah itu mengatakan an-nadhafatu minal iman, bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman gitu. Dan di sini saya ingin mengimprove, boleh ntar mungkin ditanggapin dari Bu Nur Arfiyah. Di redaksi tentang kebersihan sendiri itu kan ada banyak, bisa an-nadhafatu minal iman atau at-tazkiyatu minal iman, at-tahuratu minal iman misalnya. Karena kasusnya begini, Bu. Ini fakta ya. Jadi faktanya di internal kita, teman-teman, misalkan di pesantren atau dimanapun, itu biasanya tuh, maaf, bisa dibilang agak kumuh, agak kotor. Dengan alasan yang penting suci. Nah, ini saya kira masalah ini. Jadi agak-agak malu lah kita terlalu menggemborkan an-nadhafatu minal iman, tapi internal kita seperti itu. Sedangkan di negara-negara yang non-muslim justru lebih bersih. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, Bu, apakah slogan yang demikian itu hadis tadi, an-nadhafatu minal iman, itu cuma dimilikin teman-teman muslim? Atau ada teman-teman non-muslim juga punya prinsip seperti gimana tentang kebersihan itu? Baik, kami sepenuhnya kami alihkan ke yang pertama ke Mbak Sylvia, monggo, dan ntar dilanjut dengan Ibu Dokter. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Mungkin kayaknya ini saya kalau secara apa ya hadis, Quran dan apa kayaknya Ibu lebih bisa menjawab nanti. Tapi saya pengen menanggapi dari perspektif saya sebagai anak muda gitu ya. Jadi menurut saya perihal tentang kebersihan dan juga lingkungan itu perihal prinsip dan juga karakter sih menurut saya. Jadi sebenarnya mau agama apapun menurut saya ada atau tidak ibaratnya kalau di Islam kan ada hadisnya gitu ya. Tapi yang namanya kebersihan lingkungan ataupun menempatkan diri sebagai seseorang yang peduli sama lingkungan itu udah perihal tentang prinsip sih. Jadi ujung-ujungnya kan yang punya kendali sama diri kita itu kan mostly diri kita sendiri ya. Mau orang tua bilang, kamu harus buang sampah di tempat sampah gitu kan. Tapi kalau misal kita nggak punya karakter yang ya yang memang memiliki kepedulian di situ atau ya karena ya udahlah aku masa bodoh orang toh juga aku belum ngerasain banjir misal gitu kan. Ya bisa jadi juga karena merasa tidak ada yang apa ya, tidak ada yang wah aku juga nggak didenda kok kalau buang sampah. Merasa tidak dirugikan, belum dirugikan dan tidak peduli ya bisa jadi itu nggak dilakuin gitu. Tapi, saya juga beberapa kali karena adik sepupu saya kan di pondok. Beberapa kali memang benar Mas, menemukan hal-hal yang seperti itu. Pada akhirnya padahal, eee eee, adik saya bersekolah di sekolah yang notabene katanya lumayan elit di kabupaten saya gitu ya. Tapi ternyata keelitan itu ternyata juga tidak menjamin lagi tentang ya balik lagi ke karakter dan juga prinsip gitu kan. Sekarang sekarang balik ke karakter sama prinsip sih Mas. Jadi mau agama apapun saya kira kalau memang dia punya kepedulian terhadap lingkungan dan berliterasi dengan apa ya, contoh kita kan berliterasi nggak cuman perihal membaca, menulis ya, tapi juga melihat apapun yang dilihat, apapun yang dirasa, tanggap peka sama apa yang terjadi, habis itu kita mau mencari kira-kira solusinya apa. Nah, di situ pasti orang bakalan bergerak mau agama apapun gitu. Oh, bumi makin panas nih, sebenarnya ada apa sih gitu. Terus sebenarnya nebang pohon, misal deforestasi itu sebenarnya apakah sebegitunya lebih banyak manfaatnya atau mudorotnya atau kayak gimana. Jadi sebenarnya untuk bergerak ke arah eh, lingkungan yang berkelanjutan ataupun sesimpel tadi, kebersihan, kerapian lingkungan, itu menurut saya lebih kepada karakter dan juga prinsip sih, gitu. Mungkin nanti Ibu bisa menambahkan ya, Bu, saya ilmunya masih
Itu sih kalau saya melihatnya seperti itu, Mas. Itu aja. Terima kasih. Baik, sama-sama. Boleh silakan lanjut, Ibu. Boleh dilanjut. Oke, baik. Ini pertanyaannya bagus-bagus banget ya. Berarti dulu kalau saya belajar sama Prof. Azra, Mbak Alfian, kalau habis selesai ngajar, kalau ada pertanyaan, ada dua kondisi. Satu, tidak ada yang bertanya, atau banyak pertanyaan. Nah, tapi kalau tidak ada yang bertanya, kata beliau itu ada dua kemungkinan. Pesertanya paham semua atau justru nggak paham gitu. Tapi alhamdulillah, berarti ada pertanyaan, berarti Masya Allah ya, ada respon yang luar biasa dari teman-teman. Tapi tadi saya udah japri sama Mas Rizky, saya mohon maaf mungkin kita hanya bisa selesai sampai jam 3:30 karena setelah ini ada jadwal lagi. Nah, tapi ada dua pertanyaan ini saya mengucapkan sangat terima kasih ya sama teman semua karena ini menandakan teman-teman apa namanya responsif ya dengan apa yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Alfian dan yang kita pelajari bersama barusan. Nah, pertanyaan yang pertama tadi itu gimana tuh? Di Barat itu kita ketemu Islam, tapi nggak ketemu Muslim, kata Muhammad Abduh. Nah, tapi kalau di negara Islam, kita ketemu sama Muslim, tapi nggak ketemu Islam. Artinya apa? Sepatu Makanya Islam. dalam iya, makanya apa dalam Al-Quran kan? Kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun kan? Kita dosa tuh teman-teman kalau ngomong sesuatu yang nggak kita lakukan. Itu yang jadi masalah, Mas Rizky. Kita tahu ilmunya, tapi nggak kita lakukan. Itulah yang jadi masalah. Kita tahu bersih itu sebagian daripada iman. Nabi mengajarkan seperti itu. Banyak redaksi ya, tadi yang sudah Mas Rizky katakan. Kita udah tahu, tapi kenapa nggak mau dilakukan? Kalau kata Mbak Alfian tadi, nggak ada responsibilitasnya. Nggak ada rasa tanggung jawabnya. Ya tahu aja, tapi nggak bertanggung jawab. Itu kan sama saja bohong ya. Kayak kita punya ide dalam otak kita. Tapi cuma ide doang gitu, nggak dilakukan ya, itu nothing. Nah, itu yang kebanyakan yang terjadi pada kita, teman-teman. Kita nggak banyak aksi. Nah, makanya kalau kita, bahkan dalam apapun, itu intinya aksi ya. Makanya apa kata cendekia itu? Cendekia itu kan al-ulama al-amilin. Kita semua nih ya yang lagi belajar sekarang. Kalau kita mau dikatakan cendekiawan muslim, maka kita adalah al-ulama al-amilin. Orang yang belajar dan mau mengamalkan apa yang dipelajarkan. Karena kalau cuma tahu, ya kita nggak jadi cendekiawan, kita cuma jadi orang yang tahu aja. Nah, itu yang jadi masalah kita umat Islam. Kita banyak ilmunya, tapi nggak ada aksinya. Dan itu percuma. Makanya mudah-mudahan dari seminar ini, kita semuanya bisa beraksi nyata ya teman-teman. Apapun yang bisa kita lakukan, tadi kata Mbak Alfian, hal sekecil apapun itu bisa merubah. Apapun itu. Apapun itu. Minimal tanamlah pohon di tempat kita berada, teman-teman. Saya kalau nanti di akhirat, ditanya sama malaikat, Rian, kamu ngomongin lingkungan melulu. Apa yang sudah kamu lakukan?